Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yeremia. Ini sudah tema yang ke-11. Kita coba lihat dulu dari pasal 18. Ini ada cerita mengenai Elai memberi judul pelajaran dari pekerjaan tukang periuk, ya, yang bikin bejana-bejana dari tanah liat itu. Coba dulu kita lihat ceritanya ini. Ya, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ya. Kemudian dia lihat ini tukang periuk ini mengerjakan dari tanah liat suatu bejana. Nah, kalau bejananya rusak, ya, dia ulang lagi. Dia bikin bejana yang lain, katanya ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi, perhatikan ini ya, bejana lain, ya, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Dalam arti ketika Tuhan memproses Israel dan tiba-tiba rusak, ya, Tuhan bikin lagi yang lain, kira-kira begitu ya, kepada Israel. Soalnya itu nanti kita lihat dulu ya, bagaimana ini maknanya sesungguhnya. Kemudian demikian ya, dikatakan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kemudian selanjutnya diberikan, ada kalanya aku mau mencabut, merobohkan, membinasakan kepada satu bangsa, tetapi kalau bangsa itu kepada siapa aku berkata demikian telah bertobat, maka Tuhan enggak jadi begitu, ya, enggak jadi merancangkan mencabut, merobohkan, membinasakan. Ini bukan saja kepada bangsa Israel, bahkan Niniwe. Kita tahu ketika Yunus itu diutus itu supaya Tuhan merancang malapetaka begitu, mau menghancurkan Niniwe. Ketika Yunus ngomong begitu, bertobat Niniwe, dan Tuhan gak jadi ya melakukannya, ya. Nah, Tuhan bilang ayat 11, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing, ini ngomong kepada Israel ini, masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tapi kita tahu ayat 12, Israel tidak ada gunanya katanya. Sebab kami, ini jawab Israel, hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Nah, dalam kasus Israel ini mereka nggak bertobat, ya, dan kita tahu kan ceritanya sampai nanti mereka dibuang ke Babel, ya, kerajaan Yehuda itu tahun 586 sebelum Masehi. 70 tahun dia di Babel untuk dibentuk, didisiplin, katakanlah begitu. Nah, dari cerita ini kita punya kesan seolah-olah Tuhan itu berubah-ubah kalau dibandingkan dengan tukang periuk itu, ya. Tukang periuk kan dia mau merancang sesuatu kan, dia membangun suatu atau bikin suatu bejana, mungkin bentuknya bagaimana gitu. Terus ketika dia sedang dalam proses mengerjakannya, rusak bejananya, sehingga dia merubah dibentuk bejana yang lain. Jadi tukang periuk ini, kalau kita lihat tukang periuknya, fokus kepada tukang periuk dulu sekarang ini ya. Ini kayaknya tukang periuknya berubah-ubah, jadi rencananya berubah gitu. Tadinya mau bikin bejana bentuk yang begini, kemudian rusak. Ya tentu rusaknya karena dia sendiri yang bikin tangannya itu entah gimana. Oh, jadi kok salah. Ya udah ulang lagi gitu. Bikin bentuk yang lain.
Nah, kalau kita mengerti ini dan menerapkannya kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan jadi berubah-ubah rencananya. Ya kan? Kayak tukang periuk. Jadi Tuhan seolah aku mau bentuk sesuatu bangsa atau komunitas atau orang pribadi, kemudian orangnya ini rusak gitu, tak kenapa. Udah, bentuk yang lain. Aku jadikan kau ya jadi seperti yang lain. Kayak misalnya Yesus ngomong sama Petrus ya. Aku akan jadikan kamu penjala manusia. Itu rencana Tuhan bagi Petrus, ya. Nah, seolah-olah kalau kita samakan dengan tukang periuk, seolah-olah begini. Oh ya, nanti kita lihatlah dia bagaimana, tergantung kamu Petrus ya. Kalau kau benar dan apa semuanya nggak rusak, nanti engkau jadi penjala manusia. Tapi kalau enggak, aku barangkali ganti kau rencananya. Barangkali jadi penjala apa gitu. Enggak begitu. Tidak begitu. Tuhan itu enggak berubah-ubah rencananya kayak tukang periuk. Kalau kita perhatikan baik-baik cerita ini. Ya. Karena dalam kasus Petrus, itu rencana Tuhan jadi benar. Memang Petrus jadi penjala jiwa. Walaupun Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus, dan itu ngeri sekali, 3 kali dia menyangkal itu. Tapi rencana Tuhan tidak berubah. Memang prosesnya, barangkali proses Tuhan dalam proses ya, itu ada sedikit bagaimana cara Tuhan lah memproses. Tapi akhirnya mesti jadi. Karena kalau nggak jadi berarti Tuhan gagal dong rencananya. Nah ini yang kita mau lihat. Atau Tuhan berubah dong rencananya. Tuhan berubah-ubah. Nah, mari kita melihat dulu, ya. Dari Maleakhi dulu 3 ayat 6 ini, kita lihat dulu satu ayat ini supaya kita yakin bahwa Tuhan tidak berubah. Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Nah, ini perhatikan saudaraku ya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Artinya, pertama Tuhan sendiri nggak berubah. Udah pasti kehendaknya, rencananya yang semula itu nggak berubah-berubah. Tuhan nggak punya rencana apa kalau orang manusia plan A, plan B atau ya nanti situasinya lihat plan C kita buat, nggak begitu. Nanti kalau begitu, loh ini Tuhan udah jelas bilang, aku nggak berubah. Yesus itu sama. Kemarin, hari ini, maupun yang akan datang. Ya, kalau Tuhan pun berubah-ubah, ya kita ngeri juga. Ini gimana punya Tuhan yang berubah-ubah? Ya, kalau manusia berubah, apa semuanya berubah, ya wajar lah. Kita kan nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, ya, untuk menentukan segalanya. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah juga seperti itu, bagaimana? Ya, jadi jelas bahwa Tuhan tidak berubah, baik rencananya, kehendaknya atau apanya. Hanya dalam proses. Nah ini kita lihat nanti. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya ini. Kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sekarang kita lihat dulu Israel ya. Tuhan bikin perjanjian lama tuh dengan Israel. Diikat di Gunung Sinai. Antara Yahweh dengan Israel ya, dengan perantaran Musa. Bikin perjanjian. Ya, sekarang Israel taat nggak dengan perjanjian itu? Enggak. Israel melanggar perjanjian itu ya, dengan meminta raja, dengan penyembahan berhala, mengikuti kedegilan hatinya dan sebagainya. Sekarang kita bilang, Bani Yakub, engkau tidak akan hilang. Artinya pilihanku, kasih karuniaku tetap kepadamu, dan itu akan berhasil ya. Karena ada juga ini kita baca satu ayat dulu ya, Yesaya 55 ayat 11, supaya kita minta bantuan dulu dari kitab Yesaya untuk meyakinkan ini ya. Yesaya 55 ayat yang ke-11 ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku ya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki.
Karena dari kalau Tuhan bicara itu dalam firman ini ya terkandunglah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kan begitu. Di sini bilang begitu firman keluar, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Karena kita sering juga dengar ya, jangan bikin rencana Tuhan gagal ya. Dalam kehidupanmu harus begini-begini. Jadi kayak tergantung kita. Kok rencana Tuhan jadi tergantung kita yang menentukan apakah gagal atau tidak. Ya, kayak misalnya Tuhan ngomong sama Petrus, "Hai Petrus, aku akan jadikan engkau penjala manusia." Nah, tapi nanti tergantung kau gitu, seolah-olah gitu, tergantung kau gimana. Kalau mau dibentuk ya oke, kalau enggak ya rusak kau jadi. Wah, enggak gitu. Itu namanya Tuhan tidak berkuasa. Itu namanya Tuhan tidak berdaulat. Ngeri itu kalau punya Tuhan kayak gitu, ya. Yang tidak mampu melaksanakan apa yang diucapkannya sendiri. Itu ngeri kalau punya Tuhan kayak gitu, ya. Nah, dalam cerita dunia Kristen banyak loh digambarkan Tuhan kayak gitu. Karena katanya Tuhan memberikan kehendak bebas. Nah, ini dia. Ini dalam kehendak bebas katanya kepada makhluk ya, termasuk katanya Lucifer itu ya. Cerita itu tentang malaikat jatuh katanya. Tadinya Lucifer itu katanya malaikat bagus ya. Muji-muji Tuhan lah katanya. Kemudian karena dia kehendaknya itu dikutiplah Yesaya 14 dengan Yehezkiel 28 itu. Itu yang biasa dikutip oleh para teolog itu. Karena kehendak bebas dia ingin menyamai Tuhan, berontaklah dia. Bahkan ada yang cerita lagi sesuai kitab Wahyu katanya itu naga narik sepertiga bintang, berarti sepertiga malaikat ditarik lagi. Ya memang kalau nyomot-nyomot ayat itu ya bisa begitu ceritanya. Ya, saya juga bisa itu bikin cerita. Namanya comot-comot ayat. Orang kalau lihat Yesaya 14 itu Raja Babel apa Tirus ya. Kalau yang Yehezkiel itu Tirus atau Babel, antara itulah konteksnya. Tapi kalau dicomot-comot diterapkan kepada iblis ya udah jadi kepada malaikat ya jadi begitu ceritanya. Kehendak bebas katanya. Sehingga Tuhan kaget seolah-olah kayak gitu ya. Ada makhluk kita yang berontak. Ya. Seolah-olah Tuhan tidak bisa buat apa-apa gitu karena sudah memberikan kehendak bebas mutlak kepada makhluk itu. Ya. Nah, ini cerita ini kan udah dipercaya berabad-abad ya, nggak tahu lah sini di dalam kekristenan dipercaya cerita itu. Padahal itu dongeng. Iblis itu diciptakan Tuhan dari awal ya, pembunuh, penjahat, itu memang ada maksud Tuhan mau pakai iblis itu ya. Untuk maksudnya dia menghajar orang, membentuk, dia pakai iblis. Jadi iblis itu Kejadian 3:1 jelas itu. Adapun ular adalah makhluk binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan. Siapa ular di dalam Kejadian ini? Kan dia tuh ular di situ bisa ngomong. Ularnya ngomong sama Hawa ini bukan ular jasmani ini ular itu simbol. Kalau di dalam kitab Wahyu itu jelas, Wahyu pasal 12 atau pasal 20 itu ya, 20 atau 21 itu. Itu jelas dibilang ular naga itu adalah setan. Jadi ular yang di kitab Kejadian itu bukan ular jasmani, itu setan. Ya memang dia dijadikan jahat dari mulanya. Surat Yohanes juga bilang, Yohanes 8 tuh iblis itu pembunuh dari mulanya. Surat Yohanes juga 1 Yohanes itu mengatakan iblis itu pembunuh dan penipu dari mulanya. Bukan tadinya dia baik, malaikat baik, Lucifer, terus merubah dirinya menjadi jahat. Enggak. Tapi karena cerita ini sudah dipercaya sih di dunia kekristenan, jadi kalau kita ngomong yang lain yang sesuai Alkitab malah dianggap aneh ya. Tapi saudara, pendeknya Tuhan tidak berubah. Rencananya tidak berubah. Kenapa? Karena pasti berhasil. Inilah firman Tuhan. Gak ada yang bisa menggagalkan kehendak rencana Tuhan. Itu harus ditangkap itu. Nah sekarang kalau gitu tukang periuk ini apa maksudnya? Karena Tuhan di sini bilang, masakan aku, mana dia ayatnya ya? Ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Perhatikan ya di sini. Tuhan nggak bilang aku itu seperti tukang periuk, ya, yang berubah-ubah itu. Nggak begitu Tuhan bilang. Tapi masakan aku, ini Tuhan bicara kedaulatannya, hak aku untuk bertindak, merubah-rubah kalau mau aku, mau apa? Karena Tuhan sendiri bilang kepada Musa, aku mau mengeraskan siapa yang aku mau,
Aku mau memberikan kasih karunia kepada siapa aku mau. Jadi Tuhan sedang bicara, kalau dalam kasus tukang periuk ini, Tuhan sedang bicara kedaulatannya untuk memproses kamu sesuai dengan yang aku mau. Kayak Petrus, Yesus ngomong sama Petrus, Yesus bilang, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Terus bagaimana? Waktu Tuhan memulihkan Petrus itu di pinggir pantai itu, Tuhan bilang, waktu muda engkau ikat pinggangmu, kau berjalan menurut maumu, kata Tuhan. Tapi sekarang engkau udah tua, engkau akan ikat pinggang dan engkau kasih ke orang lain. Orang itu akan membawa kamu ke tempat yang kau tidak kehendaki. Artinya, aku tetap akan menjadikan engkau penjala manusia. Dalam arti engkau akan menempuh suatu jalan yang engkau sendiri nggak mau. Nah gitu. Itu bicara Tuhan kedaulatannya. Hak aku untuk membentuk. Ya. Jadi kalau dibilang Tuhan berubah-ubah itu nggak ada. Dan dibilang ada kehendak bebas itu nggak ada. Ya kehendak. Misalnya saya sebagai pribadi tentu saya punya kehendak. Saya punya pikiran, saya punya perasaan. Itulah tandanya pribadi. Ya. Tapi saya nggak bisa menentukan jalan hidup saya. Ya. Ini Yeremia juga jelas ya, aku tahu Tuhan bahwa manusia tidak berhak, tidak mampu menentukan jalan hidupnya. Itu ada di pasal berapa itu, ayat berapa itu, ada di situ ya. Nah ya, pasal 10 Yeremia 23 ya. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Tidak ada kehendak bebas. Tapi ada nggak kehendak? Ya ada. Tapi nggak bebas mutlak kayak mau menentukan sendiri maunya sehingga rencana Tuhan bisa gagal karena kehendak manusia. Ini juga bicara keselamatan juga, ini banyak orang pikir ya tergantung kamu. Ya kalau emang kamu mau buka hatimu ya, Yesus mengetok pintu ya, itu dari Kejadian Wahyu pasal 3 itu dikutip. Padahal itu pintu gereja Laodikia itu ceritanya. Dikutip bahwa Yesus itu mengetok pintu hati semua orang ya. Bukalah hatimu, terimalah Yesus. Kayak pengemis Yesus ini. Padahal Yesus itu bilang segala otoritas surga di bumi sudah diberikan kepada aku. Dan Yohanes 12 ayat 32 Yesus bilang, aku akan tarik semua orang datang kepadaku pada waktuku sendiri. Ya. Yang kita tahu dalam 1 Korintus 15 itu ada awalnya ya, Yesus dulu bangkit ya. Ada setelah itu kedatangannya Tuhan pilih. Baru nanti akhirnya ya ketika semuanya takluk, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Jadi keselamatan itu soal kedaulatan Tuhan, soal otoritas Tuhan. Bukan tergantung manusia. Kalau Yesus sekarang ini mau yang menyelamatkan seluruh dunia, detik ini kalau Yesus mau, dia sedang duduk sebelah kanan Bapa dengan otoritasnya, dengan tahtanya itu. Kalau Yesus bilang semuanya tobat ya sekarang, detik ini, itu semua kita tersungkur bertobat. Itu Rusia, Ukraina sedang perang, itu semuanya tersungkur bertobat. Di jalan-jalan penuh semuanya orang lidahnya mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu keselamatan tergantung itu. Kalau Yesus itu kalau manggil orang pada Matius sedang ngitung duit, ikut aku. Ikut ke Matius. Tahu sendiri kan kalau orang sedang ngitung duit gimana bisa diganggu. Ikut. Ya. Yesus juga bilang bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Aku berotoritas, aku berhak. Ya ini ya cerita tukang periuk itu sedang menekankan itu. Tuhan bilang kan, masa kan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Jadi bukan rencananya berubah, bukan Tuhan juga berubah. Tapi dalam proses, aku punya hak untuk menentukan. Aku mau keraskan hati orang. Kalau aku mau. Dalam kasus Firaun tuh dikerasin. Musa mendapat kasih karunia. Ya, aku mau, aku berhak menentukan. Ya. Iblis juga nggak punya kehendak. Memang itu binatang yang diciptakan Tuhan, nggak punya kehendak bebas dia bergerak kalau Tuhan bilang oke, boleh bergerak.
Ya, karena kisah para rasul jelas, kita ini hidup, kita ini ada, kita bergerak di dalam Tuhan. Paulus tuh ngomong tuh waktu khotbah di Athena itu kepada orang belum terima Yesus, belum bertobat, tapi ingat, kita berasal dari Tuhan. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia yang menggerakkan segala sesuatu, dan kepada Dia, kepada tujuannya, kepada maksudnya, kepada kemuliaannya. Gitu Tuhan kita, yang kita punya tuh nggak berubah. Ya, coba dulu kita kembali lagi ke kasus Israel ini, ya. Jadi segalanya memang Tuhan rancang itu. Dari awalnya Tuhan rancang. Dengan kedaulatannya, memang Israel harus mengalami pembuangan. Itu rancangan Tuhan itu memang, ya. Kayak Mesias lah, Israel menolak Yesus. Kenapa Israel menolak Yesus? Itu surat Yohanes bicara, coba dulu kita bicara ya. Kita lihat dulu Yohanes 12, evaluasi ya. Evaluasi kenapa Israel kok nolak Yesus, padahal Yesus itu begitu banyak mukjizat ya. Sampai orang 4 hari sudah di dalam kubur, udah bau busuk, dibangkitkan, mana ada lagi ya yang ada kasus begitu ya. Coba dulu ya Yohanes 12 itu ayat 37, saya pakai ayat ini, kita baca dulu ya supaya kita tahu dulu bahwa kenapa Israel nolak. Apa memang dari keinginannya sendiri? Bukan. Perhatikan ini ayat 37. Namun meskipun dia telah melakukan, ini maksudnya Yesus ya. Namun meskipun dia telah melakukan demikian banyak tanda di hadapan mereka, di hadapan Israel itu maksudnya, mereka tetap tidak percaya kepadanya. Kenapa? Di ayat 38 bilang, ini sehingga perkataan Nabi Yesaya dapat digenapi. Supaya menggenapi perkataan atau nubuat Nabi Yesaya, makanya Israel nggak percaya. Ya, bukan karena dia mau nggak percaya. Ya, sudah ditetapkan. Ya, perhatikan nih nubuatnya Yesaya ini. Ya, ini kalau dibilang ayat 38 di mana Yesaya? Yesaya 53 ayat 1. Kalian coba ini, ya Yahweh, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan Yahweh telah disingkapkan? Ayat 39, perhatikan. Oleh karena hal itu, mereka tidak dapat percaya. Bukan nggak mau percaya orang Israel. Tidak dapat. Kenapa? Karena sudah ditentukan. Sudah dirancang sedemikian. Oleh hikmat Tuhan, oleh jalan-jalan Tuhan, oleh cara-cara Tuhan. Udah dirancang ini, udah dinubuatkan. Karena firman begitu keluar, nggak boleh lagi gagal. Nggak ada lagi gagal ya. Kalau firman Tuhan keluar, tidak ada gagal. Ini firmannya emang ngeri ini. Perhatikan ya, ayat 40. Sebab itu Yesaya berkata lagi, dia, maksudnya Tuhan ini ya, telah membutakan mata mereka. Perhatikan itu. Kenapa orang Israel nggak percaya? Karena Tuhan butain mata mereka. Berikut. Kenapa orang Israel kok nggak lunak hatinya? Perhatikan itu. Berikutnya. Karena dia telah mengeraskan hati mereka. Ini umat Tuhan loh ya. Dikeraskan hatinya sama Tuhan. Ada maksudnya. Ya. Dikatakan sehingga mereka tidak bisa melihat dengan mata. Israel itu. Dan tidak bisa mengerti dengan hati serta bertobat berbalik ya. Perhatikan ya saudaraku, lihat nggak ini kedaulatan Tuhan ini? Saudara lihat nggak bahwa segala sesuatu Tuhan yang nentuin, segala sesuatu Tuhan yang rancang, segala sesuatu Tuhan yang buat. Karena Roma 11 sudah jelas, segala sesuatu berasal dari Dia, termasuk iblis itu ya. Karena dia iblis menjadi alat di tangan Tuhan. Semuanya Israel keras hati, tolak Yesus sampai detik ini. Kenapa? Apa karena Israel itu memang dari sisi Israel memang bebal juga, tegar juga. Iya betul. Tapi siapa yang bikin dia tegar begitu? Kok sampai nggak terima Yesus? Sudah begitu banyak mujizat Yesus itu nggak mau terima juga. Waktu terakhir Lazarus itu dibangkitkan udah 4 hari. Ada banyak orang Yahudi di situ. Dia malah ngadu ke Sanhedrin. Malah Sanhedrin pikir, apa yang harus kita lakukan ya? Ini orang ini bikin mujizat banyak nih. Malah begitu. Malah merancang bagaimana caranya membunuh Yesus. Aduh. Ya.
Jadi kasus tukang periuk ini berbicara kepada kita kedaulatan Tuhan. Bukan bicara bahwa Tuhan berubah-ubah. Bukan bicara bahwa rencana Tuhan berubah. Bukan itu. Jangan salah. Semua di tangan Tuhan. Dan kita sebagai umatnya, tangan Tuhan. Petrus di tangan Tuhan Yesus. Makanya kalau kemanapun dia, akhirnya jadi juga tuh. Petrus penjala manusia. Dia buka pintu itu, peristiwa Cornelius itu dia yang buka itu. Tobat itu keluarga Cornelius. Oh, luar biasa. Bahkan menurut tradisi dia mati disalib, tapi Kaisar Nero itu dia maunya kepalanya di bawah karena dia nggak layak. Dahsyat ini. Jadilah kehendak dan rencana Tuhan jadi. Pasti jadi atas saudara dan saya. Kenapa? Kita tidak punya kehendak untuk menentukan jalan hidup kita. Ya saya sendirilah kalau saya pikir-pikir, apakah saya mau ini menempuh jalan hidup ini? Nggak mau saya. Saya udah punya rencana kok, karena bapak saya itu dia pengusaha kontraktor itu. Dia sekolahin saya supaya masuk teknik sipil, supaya saya nerusin usahanya walaupun usahanya nggak besar. Tapi saya rencananya memang itu hidup saya. Ya nggak mau jadi begini nih. Walaupun ya karena ini kehendak Tuhan, tentu akhirnya damai. Nah, inilah pembentukan Tuhan itu. Ya memang ketika datang disiplin itu, ajaran Tuhan itu, proses Tuhan itu, pembentukan Tuhan itu sebagai dia tukang periuk itu memang sakit. Ya, Ibrani 12 juga mengatakan begitu, ya. Tapi itu justru bukti bahwa kita itu dipilih Tuhan. Kita bukan hanya dipanggil, tapi dipilih. Ya. Nah, bagian kita dalam arti ini, ya kita belajar tabah aja. Pasal Ibrani pasal 12, coba dulu kita baca ini. Jika kamu tabah menanggung didikan Elohim, ya. Jika kamu tabah menanggung didikan, Elohim bertindak kepada kamu seperti kepada anak-anak. Sebab siapa yang menjadi anak yang ayahnya tidak mendidiknya, ya. Namun demikian, namun jika kamu tanpa didikan, artinya kita nggak dihajar gitu, yang olehnya semua orang telah menjadi orang-orang yang ambil bagian, maka kamu adalah anak-anak haram, ini dibilang ILT ya, dan bukan anak-anak. Jadi Tuhan berhak, berdaulat, dia nggak berubah rencananya atas kita, nggak ada berubah, ya. Rencananya semula nggak ada berubah, tetap begitu, ya. Oh, saudara dan saya dirancang untuk menyampaikan firman Tuhan, kita pasti jadi begitu. Sama Yeremia juga. Yeremia juga sudah sempat mau ngelak dia, karena ketika dia menjadi penyampai firman, karena Israel kondisinya begitu, nggak didengarkan firmannya, malah Israel terbuang ke Babel itu, dia malah berhadapan dengan nabi-nabi palsu, yang ngomongnya damai sejahtera, ya, oh Tuhan nggak akan menghantam, nggak akan mencelakakan kamu, ya, dan umat Tuhan senang dengar yang begitu. Akhirnya Yeremia berapa dibunuh, menderita sekali hidupnya. Tapi Yeremia nggak bisa melawan. Dia udah ditetapkan sebelum dalam kandungan. Mana ya ayatnya tuh kalau kita lihat Yeremia itu terakhir. Sebelum dia lahir udah ditetapkan. Coba firman Tuhan, Yeremia dipanggil diutus. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, jadi Tuhanlah yang bentuk Yeremia itu seperti tukang periuk, membentuk, ya. Tapi sebelumnya pun aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini bukan soal maha tahu Tuhan, karena itu teori Tuhan maha tahu, ya. Tapi kayaknya Tuhan nggak maha kuasa. Nyatanya ada yang merontak makhluknya, Adam pun jatuh. Banyak orang pikir Adam jatuh itu adalah keinginan Adam. Bukan begitu. Kita lihat dah lah ya. Dulu sebelum kita masuk ke sini ya. Saya ini mau bicara begini karena banyak doktrin-doktrin, teori-teori yang udah beredar dan dipercaya. Dipercaya itu berasal dari Tuhan, berasal dari Alkitab. Enggak begitu. Perhatikan ya, Adam dan Hawa, Adam itu jatuh, itu memang rancangan Tuhan. Itu memang bagian dari proses Tuhan agar Adam makan pohon pengetahuan dan juga makan pohon kehidupan kelak.
Perhatikan ini, Roma 8 ini, ya. Ini ayat sudah sering saya baca, tapi perhatikan ini, ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan, saya pakai LT ya, menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena makhluk ciptaan, ya termasuk Adam kepalanya, ya, telah ditundukkan kepada kesia-siaan, jatuh ke dalam alam maut, alam kesia-siaan itu, bukan karena kehendaknya sendiri, bukan kehendak Adam, tapi karena dia, ini huruf besar, yang telah menundukkannya, tapi perhatikan, atas dasar pengharapan. Ya nanti setelah itu, setelah umat pilihan Tuhan ayat 21 didapat putra Elohim buah sulung, nanti buah sulung ini akan melayani seluruh ciptaan dan membawa ciptaan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Elohim yang buah sulung ini. Jadi memang udah rancangannya begitu, ya. Rancangan Tuhan nggak mungkin gagal. Dia bilang kan dalam apa? Kejadian itu kita baca dulu kejadian ini ya, karena banyak orang pikir sebagian selamat, nanti sebagian lagi selamat itu maksudnya bawa ke surga sana, sebagian masuk di neraka selama-lamanya, ini doktrin neraka kekal. Dia percaya oleh mayoritas orang Kristen saat ini, ya. Padahal doktrin itu nggak ada. Itu udah kita lihat dulu, itu doktrin sangat merendahkan kedaulatan Tuhan. Perhatikan ini kejadian 1 ini, ya. Elohim berfirman, oh ini ayat yang keambil, kita ayat 26 aja ya. Dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia. Perhatikan firman itu keluar dari mulut Elohim. Mari kita bikin manusia. Enggak dibilang, yuk sebagian manusia kita bikin yuk. Mirip kita, sebagian mirip setan ya, biar selama-lamanya di neraka, selama-lamanya sana. Enggak ada itu. Ini dikatakan, marilah kita membuat manusia dalam cita kita menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa. Ini rencana Elohim, nggak boleh berubah. Karena firman yang udah keluar, tadi kita baca itu. Yesaya 55:11. Sekali firman keluar, pasti jadi. Hanya manusia perlu diproses. Itulah Tuhan pakai 2 pohon. Simbol untuk memproses manusia. Manusia perlu makan pohon maut. Manusia perlu makan pohon kehidupan yang ada Yesus itu. Itu proses. Seperti tukang periuk, dia berhak, berdaulat memprosesnya. Ya. Mau kayak gimana cara saya memproses, itu hak saya. Gitu. Tapi rencananya nggak berubah. Tetap akhirnya jadi. Akhirnya semua manusia akan serupa, segambar dengan dia. Akhirnya semua manusia akan memerintah, berotoritas atas bumi ini. Itulah rencananya, ya. Jadi kesimpulannya apa? Mengenai kasus tukang periuk ini. Artinya Tuhan berdaulat. 1. 2, Tuhan berhak untuk melakukan apa aja yang dia mau. Memberikan kasih karunia kepada siapa yang mau, mengeraskan hati siapa yang mau, membutakan mata orang supaya jangan lihat, kayak kasus Israel itu, nolak Yesus. Itu hak Tuhan. Tidak ada kehendak bebas makhluk itu, ya. Makhluk tidak bisa menentukan apa yang harus dia jalani, nggak bisa. Semuanya berasal dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Haleluya.